masukan terhadap kebijakan masa lalu agar dapat mendukung tujuan pembangunan pemerintahan saat ini. Dan yang ketiga, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan pembangunan. Konferensi Bappenas ini akan dilaksanakan selama 2 hari. Selain itu, pada masing-masing seri paralel akan hadir 6 orang pembicara untuk seluruh topik, yaitu Profesor Ian Falk dari Australia untuk topik ketahanan pangan, Dr. Anbu Mosi dari India untuk ketahanan energi, Profesor Edgardo Gomez dari Filipina untuk maritim, Profesor Palapa Petison dari Thailand, Dr. Ponsiano Intal dari Filipina untuk industri, dan Dr. Apiradi Jansayang dari Thailand untuk pariwisata. Apabila pada hari pertama konferensi dirancang untuk pemaparan hasil riset terkait dengan praktik baik atau best practices yang diharapkan mampu mengumpulkan rekomendasi berbasis bukti bagi pemerintah, maka pada hari kedua akan dilakukan serial diskusi yang menghadirkan para praktisi dan akademisi dari dalam negeri yang akan menyoroti bagaimana pentingnya penggunaan riset bagi memperkuat pembuatan kebijakan, termasuk diskusi tematik yang terkait dengan pembiayaan riset, kapasitas riset, dan tantangan yang dihadapi oleh dunia riset. That's all I really want to say, that I believe this event is a really important opportunity for us. What the new partnership between Australia and Indonesia can really look like. And finally, this sort of thing never works without a team and leadership. And for this program, our partnership with Bapak Mestin, working together with Ibu Robin, and also Bapak Liz from DFAT, I'm very struck at the strength of that partnership. So my thanks to them in particular for making this work. Saya senang sekali membaca cerita-cerita Kompas halaman 16. Hampir setiap hari cerita-cerita orang yang menemukan hal yang bagus sekali. Ya, sayangnya banyak policy itu atau banyak best practice itu tidak dikopi oleh pemerintah, tidak diadopsi. Saya ingat seseorang di Gresik sendiri dia menyelamatkan ribuan hektar bakau. Itu daerah Gresik, abrasi luar biasa. Kemudian seorang, saya lupa namanya, Kompas ya, di expose. Tiap hari dia pergi menanam bakau. Akhirnya orang itu menyelamatkan pantai ratusan kilometer sendiri. Dan itu kemudian dia menemukan best practice bagaimana to save mangrove. Di NTT ada cerita tentang bagaimana orang menghijaukan kembali hutan yang gundul, ya, stepa yang gundul. Itu sebenarnya bisa diadop seandainya kantor-kantor pemerintah, seandainya kementerian pemerintah melakukan itu menjadi policy. Program rehabilitasi hutan dan lahan, ya, itu seandainya kita adopt dengan best practice yang ada somewhere di Indonesia ini banyak sekali case-nya, maka akan banyak sekali bisa rehabilitasi dan hijaukan kembali hutan-hutan tersebut. Waktu saya Menteri BUMN, saya memperkenalkan policy tentang menanam jati. Ya, waktu itu di Jawa Tengah habis pemerintahan Pak Gus Dur, karena krisis 98 hutan jati dipotong, sehingga waktu terakhir di Jawa Tengah ada beberapa ribu hektar hutan jati yang belum ditanam. Saya melihat data sebelumnya, tingkat keberhasilan menanam hutan jati paling tinggi 80%. 2 minggu yang lalu orang mogok jual daging sapi. Ya. Barangkali ini ada something, ini kan cuman puncak dari permasalahan barangkali. Barangkali polisinya sendiri yang harus kita pikirkan secara lebih baik. Apakah program swasembada daging sudah mencapai sasaran atau tidak? Saya mendengar 17 triliun dana untuk program swasembada daging. Ya, ini perlu kita
lihat kembali di mana room for improvement supaya policy di masa akan datang, policy yang well thought berdasarkan research base, terus kemudian pada tingkat implementasinya baik, pasti akan memberikan hasil yang lebih baik. Ketahanan energi, saya termasuk khawatir tentang energi kita. Seandainya tidak ada breakthrough teknologi, minyak kita tinggal sekitar 11 tahun ya, consumption yang sudah proven. Gas mungkin sekitar 20-30 tahun consumption. Nah, ini oleh sebab itu harus ada policy yang cepat, respon. Nah, orang mengatakan masih banyak potensi di minyak di laut kita, tapi respon policy supaya investor mau menanamkan uang mereka yang sangat terbatas itu bisa terjadi. Apalagi sekarang dengan harga minyak turun, sangat sedikit minat bagi perusahaan-perusahaan minyak untuk melakukan investasi di sini. Ya, kita berharap ada breakthrough teknologi. Breakthrough teknologi sudah ada, tetapi kita tidak tahu sampai kapan implementasi dilaksanakan. Ya. Kemudian tentang kemaritiman. Kemaritiman dalam arti yang luas. Ini bagusnya demokrasi, artikulasi of new ideas. Bayangkan negeri kita ini ada negara yang begitu besar lautnya, tapi sekian lama kita tidak memperhatikan aspek maritim secara baik. Saya pikir kita oke. Tapi mungkin hal yang mikro ini yang masih kita perhatikan. Kunci utama seperti mereka ketahui, kunci utama meningkatkan kesejahteraan bangsa secara berkelanjutan tergantung pada daya saing bangsa, termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Saya pikir sumber daya manusia kita masih jauh sekali dari harapan kita bisa komplit. Sistem pendidikan kita mungkin harus kita pikirkan ulang. Ya. Kenapa misalnya semakin berpendidikan orang Indonesia semakin dependen? Bukan independen. Semakin rendah pendidikan semakin independen.